Suami berjalan sendiri, keluarga itu tidak akan menikmati berkat. Kalau juga demikian, kalau pernah tua ke kiri, dia ke kanan, jamaah jalan terus, jangan membantu dapat, tidak akan mengalami berkat. Tapi jalan sama-sama dengan perbedaan karakter, dengan beda pendapat, beda keinginan, minta hikmat dari Tuhan, roh dari Tuhan menerangi kita agar supaya boleh tak connect semua. Sebab kalau nyada tak connect susah. Ambil contoh saja, saudara tolong pe handphone, nyada tak connect di wifi atau nyada tak connect ke data seluler, susah, siksa mau beda. Tapi kalau dia tak connect, jalan mulus, senang. Maka itulah juga saudara, konektivitas antara Persus dan jemaat, Persus dengan Persus, diaken penatua pendeta itu punya hubungan yang baik, punya konektivitas yang baik supaya senang, nyada susah. Jangan pernah lari dari pelayanan, tetap semangat. Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari pelayanan. Pergi lari jadi kawasan supaya fresh. Artinya saudara tetap jalan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun problem kehidupan kita, Tuhan izinkan semua. Jangan pernah lari, tapi minta hikmat dari Tuhan. Semua pasti akan teratasi. Semua pasti punya solusi. Karena bersama Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Selamat merayakan Minggu-minggu Advent dan selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati jemaat Kolom 3 bersama pelayan khusus, memberkati kita semua yang boleh hadir dan memberkati keluarga Talpati Seibulan yang boleh menjadi tuan rumah perayaan ibadah menyambut Natal. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus yang sudah datang menjumpai kami manusia berdosa dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah manakala kami ada di Minggu Advent untuk kami merayakan Natal di tahun 2025 bersama dengan jemaat Kolom 3 Gemeente Roy. Semua kami yang terundang boleh hadir bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menginspirasi kehidupan kami supaya kami penuh sukacita menyambut dan merayakan Natal. Karena itu Bapa, jadikanlah rumah keluarga hamba-Mu, keluarga Talpati Seibulan menjadi mesbah, disampaikan bagi kami semua dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Yesaya pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, dilanjutkan dengan ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6 sampai ayat 8 dalam perikop tunas Isai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput,
anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular teduh, dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini tanggal 9 Desember kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua, ditandai dengan pemasangan 2 lilin di setiap ibadah. Dimulai hari Minggu, kemudian sepanjang minggu berjalan sampai dengan hari Sabtu. Ada 4 minggu Advent yang akan kita lewati atau kita rayakan, barulah kita merayakan Natal. Dan sebagaimana arti kata Advent, Adventus dari bahasa Latin yang berarti kedatangan, maka di minggu-minggu Advent ini kita sementara menanti untuk kelahiran Tuhan Yesus yang selalu kita rayakan di tanggal 25 Desember. Nah, bagi orang Kristen, Advent itu bukan saja menanti untuk hari Natal kelahiran Yesus, tapi juga Advent adalah penantian kita untuk Yom Yahweh, hari Tuhan atau Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau hari Natal itu semua orang sudah tahu, yaitu tanggal 25 Desember. Tetapi untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang dapat memprediksi dan menentukan kapan Tuhan datang untuk kedua kali. Tetapi Alkitab mencatat bahwa pasti Tuhan akan datang. Dan sebagaimana yang kita baca dalam firman Tuhan, tapi juga yang sering kita dengar dan sampaikan, bahwa kedatangan Tuhan itu secara tiba-tiba. Dan sekali lagi itu adalah waktu Tuhan. Tidak ada orang yang tahu, tapi pasti ya dan amin. Karena itu saudara, dalam kita ada di minggu Advent, penantian kita untuk merayakan Natal, tapi juga kedatangan Tuhan, kita selalu bersiap-siap, bahkan berjaga-jaga untuk Maranatha. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya mau diingatkan kepada kita, baik di masa-masa Advent untuk merayakan Natal, juga untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali harus sama, siap sedia. Bukan cuma persiapan secara lahiriah, jasmani, fisik, tetapi terutama hati kita. Sebagaimana yang sudah sangat familiar kita dengar dalam khotbah-khotbah Natal, bahwa hati kita dijadikan palungan, tempat Yesus lahir, tempat Yesus hadir, supaya Yesus dapat menginspirasi seluruh kehidupan kita. Sebab kalau Yesus ada dalam hati kita, Yesus ada dalam pribadi kita, Yesus ada dalam keluarga kita, Yesus ada di kolom kita, Yesus ada di jemaat kita, maka yang pasti yang berkuasa bukan roh kedagingan atau keangkuhan, kesombongan, iri hati, amarah, kedengkian atau hal-hal lain yang membuat konsentrasi kita dengan Tuhan jauh. Tapi kalau Yesus ada, Yesus hadir, pasti akan menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan Allah, sehingga kita tetap bersyukur, kita menikmati masa-masa Advent ini dengan senantiasa hidup taat, takut dan setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, minggu Advent yang kedua ini kita diingatkan lewat MTPJ perenungan kita di Yesaya pasalnya yang ke-11. Ini ada nubuatan Nabi Yesaya bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, saudara, tunggul Isai dari keturunan Isai
Isai itu adalah ayah dari Raja Daud. Bahwa dari keturunan Raja Daud, keturunan Isai akan lahir Sang Mesias, Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Sehingga dari keturunan Isai, garis keturunan Raja Daud, maka sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, dia datang menjumpai kita. Saudara, kalau kita baca Yesaya pasal 11 ini dalam bentuk puisi, kita memahami bahwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena jauh sebelum Yesus lahir, hal ini telah dinubuatkan oleh Yesaya. Yesus Kristus Raja Damai, terang dunia, dia akan lahir. Bahkan saudara, dari ayat 5 sampai ayat 8 dikatakan serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Saudara, serigala, macan tutul adalah binatang-binatang buas karnivora, pemakan daging, termasuk daging manusia. Orang belum pernah lihat serigala dan macan tutul ada di Manado sini. Kalau di taman safari barangkali ada, tapi so pernah lihat? Pernah lihat? Belum kan? Cuma lihat di gambar. Jangankan lihat, mau bayangkan pasti takut. Tapi dikatakan bahwa serigala, macan tutul akan tinggal bersama dengan domba dan kambing. Jadi tidak mungkin jadi mungkin. Artinya apa saudara? Ketika kedatangan Tuhan, ketika Yesus lahir, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang buas akan berkawat dengan yang lembut. Bahkan dikatakan lagi, lembu dan beruang sama-sama makan rumput. Jadi sekali lagi bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Bahkan anak-anak bermain dekat ular tedung. Saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu, kita biar cuma ular kecil, takut. Ada yang tidak takut ular? Kalau Nado bilang kalau saudara Rica yang, tapi saya takut saudara. Tapi dikatakan anak-anak akan bermain dekat liang, lubang ular. Nah, hal ini saudara menggambarkan bahwa sesuatu bagi kita manusia tidak boleh, tapi dibolehkan. Artinya di sini juga mau menggambarkan tentang kebersamaan. Yesus datang, dia memutuskan tali perselisihan antara manusia dengan manusia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk mendamaikan, adalah untuk mengeratkan, untuk mempersatukan. Karena itu kita lihat saudara, orang Majus mereka datang sama-sama menjumpai Tuhan Yesus. Para gembala juga tidak datang sendiri-sendiri berjumpa dengan Tuhan, tapi mereka datang dalam kebersamaan. Karena itu juga Natal sebagai tanda bahwa hidup rukun dan damai, hidup dalam kebersamaan, hidup baku-baku baik itu adalah hal yang sangat penting. Nah, hari ini di Jemaat Gemim El Roi Malalayan untuk kolom adalah hari yang kelima. Saya melihat dari kolom 5, kolom 6, kolom 4, kolom 1, sekarang kolom 3 seragam. Ini hijau dan hijau. Bahkan Pendeta Jaya, bahkan ada banyak jemaat kolom 3 ada pakai hijau. MC juga pakai hijau. Seragam. Seragam itu menandakan kebersamaan. Bahkan saudara kalau mau beli seragam oras-oras begini, susah sekali. Karena yang pasti dari 1079 jemaat Gemim, kebanyakan seragam semua. Seragam di kolom, seragam di komisi, seragam di jemaat Pelsus dan seterusnya. Itu luar biasa. Menandakan apa? Apakah cuma dia pakai sini, dia pakai luar? Tetapi menandakan kebersamaan.
Kalau seragam berarti penatua yang diaken itu saling menghargai, saling menopang, saling menguatkan. Karena habis ini tahun 2024, mengakhiri 2024, 2025 kita akan masuk pada periode pelayanan di tahun yang keempat. So 3 tahun ada bersama-sama. Dan saya melihat memang di Jemaat Elroy yang ada tuh penatua ke kiri, tidak ada tuh diaken ke kanan. Sekalipun beda karakter, yang tidak sama. Keinginan penatua, keinginan diaken kadang bertolak belakang. Tetapi saudara, memang tugas berbeda. Tata gereja bilang berbeda tugas penatua dan tugas diaken, tapi sama-sama melayani Tuhan. Sebab kalau ada dalam keseragaman, kalau ada dalam kebersamaan, saling menghargai, saling menguatkan, saling menopang, bahkan saling mendoakan pelayan khusus dan jemaat, maka kolom itu punya power, jemaat itu punya power, punya kekuatan. Artinya orang akan berjalan sama-sama ketika kebersamaan itu ada. Ibarat sapu lidi, saudara, tusuk sapu lidi biar dia banyak telidi, tapi tidak diikat dengan baik, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Tapi itu sapu lidi biar cuma kecil, tapi ikatannya sangat kuat, maka akan punya fungsi yang baik. Maka itulah juga saudara, kehidupan kita, bahwa ketika kita diikat dengan kasih Kristus, persekutuan kolom jemaat, bahkan dari komunitas yang paling kecil sekalipun keluarga, suami istri, orang tua anak, ketika diikat dengan kasih Kristus, ada saling menghargai di dalamnya, pasti kuat, punya power, diberkati untuk jadi berkat. Sebab semua orang kan tidak ada yang sama, karakter berbeda, karakter pendeta, penatua, diaken pasti berbeda, saudara. Tetapi dengan perbedaan ini kita mau katakan Tuhan itu luar biasa. Perbedaan itu harus dihormati, dihargai sebagai tanda kekayaan, kebesaran, kemahakuasaan Tuhan. Orang di dunia ini sangat-sangat banyak populasi penduduk. Indonesia juga 200 juta sekian, sangat banyak, tapi berbeda. Kami selalu katakan bahwa anak kembar 11-12 beda-beda tipis, tapi tetap berbeda. Sama tapi tetap berbeda. Dan perbedaan itu bukan menjadi pemicu untuk hidup dalam kekaosan, kekacauan. Tapi sebagai umat Tuhan, persekutuan gereja Tuhan, perbedaan itu adalah kekayaan, kebesaran, kuasa dari Tuhan. Bahwa Tuhan menjadikan kita punya kelebihan, punya kekurangan, sehingga kita saling menghargai. Maka itulah juga yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sekali lagi, binatang-binatang buas, bayangkan boleh berkawan, boleh berteman dengan binatang-binatang yang tidak buas. Sedangkan binatang berkawan, berteman, apalagi manusia. Binatang tidak punya hikmat, tapi manusia punya hikmat. Hikmat diberikan oleh Tuhan supaya bedakan mana yang baik boleh dilakukan dan mana yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Dan kita percaya semua kita adalah manusia berhikmat. Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Karena itu saudara, ketika kita melihat perbedaan orang lainnya tidak sama dengan orang, kita bersyukur, kita hargai semuanya. Dan sebagaimana filosofi bahwa orang semua ciptaan Tuhan, orang semua bersaudara di dalam Tuhan. Kami sering kali katakan bahwa jemaat Elroy cuma 6 kolom, tapi ketika kita jalan sama-sama, sama-sama berjalan, apalagi membangun gereja, membangun gedung gereja, membangun pastori, tidak ada yang mustahil. Biar pas-pasan, pas butuh, pas ada. Tapi Tuhan melihat apa yang kita butuhkan. Sehingga saya mau katakan lagi, umur panjang Tuhan berkati kita semua di tahun ketiga perayaan ulang tahun Elroy yang ketiga, di hari Super Semar, hari
surat perintah 11 Maret orang semua tahbiskan. Tadi Pak Sekso share di grup, berdoa ini minggu ini dapat bantuan dari Pemkot, dan disampaikan kepada jemaat sekarang ini semua bantuan itu dipertanggungjawabkan. Jadi orang berdoa dapat bantuan, tapi saya mau katakan lagi Bapak Ibu, jemaat Elroy tetap menopang tenaga kah, waktu kah, dana kah, dan segala sesuatu. Karena yang membangun Elroy bukan jemaat lain, bukan Laila Elroy, tapi jemaat Elroy 6 Kolom. Dan saya melihat jemaat punya kemampuan untuk mewujudkan tugas panggilan membangun jemaat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang pasti orang harus punya keyakinan sama dengan firman Tuhan, hidup dalam kebersamaan, hidup baku-baku baik, saling bergandeng tangan, duduk bersama, berdiri bersama, jalan bersama, berpikir bersama untuk mewujudkan panggilan kita sebagai jemaat yang mandiri, jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Maka dari itu kiranya di perayaan Minggu Advent dan menyambut Natal, terang Kristus menerangi hati kita. Terang Kristus akan menginspirasi kita agar supaya kita jemaat, bahkan pelayan khusus, jangan pernah lari dari persekutuan, dari jalan sama-sama dengan perbedaan karakter, dengan beda pendapat, beda keinginan, minta hikmat dari Tuhan. Roh dari Tuhan menerangi kita agar supaya boleh tak connect semua. Sebab kalau nyanda tak connect susah. Ambil contoh saja, saudara tolong ke handphone, nyanda tak connect di wifi atau nyanda tak connect ke data seluler, susah, siksa mau sebeda. Tapi kalau dia tak connect, jalan mulus, senang. Maka itulah juga saudara, konektivitas antara Persus dan jemaat, Persus dengan Persus, diaken penatua pendeta itu punya hubungan yang baik, punya konektivitas yang baik supaya senang, nyanda susah. Jangan pernah lari dari pelayanan, tetap semangat. Tadi saya baca status dari, kita mau bilangnya apa-apa tuh, Ibu Desa bilang mau lari dari kenyataan. Kita bilang pergi lari jadi kawasan mega mall. Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari pelayanan. Pergi lari jadi kawasan supaya fresh. Artinya saudara tetap jalan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun problem kehidupan kita, Tuhan izinkan semua. Jangan pernah lari, tapi minta hikmat dari Tuhan. Semua pasti akan teratasi. Semua pasti punya solusi. Karena bersama Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Selamat merayakan Minggu-Minggu Advent dan selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati jemaat Kolom 3 bersama pelayan khusus, memberkati kita semua yang boleh hadir dan memberkati keluarga Talpati Seibulan yang boleh menjadi tuan rumah perayaan ibadah menyambut Natal. Tuhan memberkati.